Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita berkenan hadir di Masjid Domanullah Kampus 2 Empagai, Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calaju Sengkang, dalam kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah 2025 Miladiah, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calaju Sengkang bekerja sama dengan Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calaju, Madrasah Sanawiyah Nurul Asadiyah Calaju. Baik Bapak Ibu seluruh hadir, mari kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendapatkan keberkahan dalam kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, mari kita mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Sulfian, santri Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calaju. Kepada Ananda dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Syirul mu'minin wa yad'ul ihsanu bisyarri du'a'an bil khair وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه
تفصيلا والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Bapak Ibu, telah kita mendengarkan pembaca ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Jalaju Alina kemalebihkan Bapak Haji Muhammad Idris Ponomi SE kepada Tuan Pakir dengan hormat disilakan. Terima kasih kepada orang tua atas kerjasamanya. Yang insyaallah bulan 6 nanti kami dari yayasan akan menerima santri baru lagi, mulai dari tingkat alia, tafiz dengan madrasah sanawiyah. Mudah-mudahan ke Belibolata atau ke Nata betul atau disampaikan bahwa insyaallah Yayasan Nurul Asadiyah bersama dengan pondok pesantren itu akan menerima santri baru tahun ajaran 2025-2026. Ya, mungkin cuma itu saya bisa sampaikan dari pengurus yayasan. Mudah-mudahan sebentar Anda takdir memberikan semacam tausiahnya. Sedikit saya sampaikan bahwa ini Anda ini dia punya yayasan public speaking di Makassar. Ya, mungkin dari yayasan nanti kalau bisa nanti Ananda bisa bekerja sama dengan pihak pesantren di yayasan. Kalau perlu kita latih dulu guru-gurunya. Latih guru-gurunya, nanti guru-gurunya melatih ke anak santri kita. Bagaimana public speaking? Seperti tadi saya lihat kemarin, betul saya di Facebooknya Ananda tadi, saya melihat kegiatannya luar biasa. Bagaimana kita berbicara yang baik, apa contohnya itu guru usulnya anak-anak dia makin-makin. Ya seperti ini. Dulu Ananda tadi pernah juga mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu waktu dia belajar, tapi melalui dengan yayasannya, mudah-mudahan Anda bisa, oh seperti ini kalimat-kalimat harus disampaikan ke anak-anak kita. Dan sedikit juga Ananda takdir bahwa di sini orang itu juga di sini ada ahlinya juga MC di sini Ibu Sabrina itu sih belum teraudi na MC Ibu Sabrina. Mana Ibu Sabrina? Ya, terima kasih Bu. Nah ini juga bisa melatih anak kita, bisa bersama dengan pihak madrasah. Kalau ini belum teraudi, belum terapa dia bisa. Ini orang tua santri kita. Jadi luar biasa kita ini. Jalan mudah-mudahan karena ini hari ini juga 2 orang ahli dalam masalah speaking. Tentu nanti kita bisa nanti berbincang-bincang selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pembinaan anak-anak kita. Terima kasih. Demikian dari kami yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami ucapkan banyak terima kasih dari sambutan pengurus Yayasan Nurul Asadiyah Jalaju diwakili oleh Sekretaris Yayasan Alina Kemalebihkan Haji Muhammad Idris Ponomi SE. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Jalaju
alina kumalamikan akhir berutan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rasa MPD kepada berutan Al-An falyatafadhal ilaihi masykur. Hari ini saya sangat bahagia karena hadir seorang alumni Asadiyah Nurul Asadiyah Calancu yang termasuk mencapai doktor yang terdekat. Jadi bisa dikatakan kalau dokter itu S1, ya S1 dokter. Ini dokter ya, satuan pendidikan yang tinggi S1, S2, S3 suka kehadiran. Dan Masya Allah orang yang pertama ya menyapa saya di Jakarta itu setelah saya menerima penghargaan dari Asadiyah, ya penghargaan sebagai guru berdedikasi di Asadiyah. Saya di Asadiyah itu termasuk orang yang terlama mengajar di Asadiyah mulai tahun 70 sampai sekarang ini, berarti saya sudah 54 tahun. Ya, saya kira itu yang perlu disampaikan. Jadi Nurul Asadiyah itu sebenarnya sama dan tidak ada bedanya dengan pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh Asadiyah pusat. Ya, sekarang ini sangat berkembang di pusat. Ya. Anda semua, kami mengadakan dan sudah berapa tahun ini diadakan. Kami sengaja mendatangkan alumni Madrasah Nurul Asadiyah Calancu supaya kalian bisa melihat bahwa ternyata orang yang pernah belajar di madrasah ini ya sungguh-sungguh menawarkan apa yang telah diberikan oleh anggota dalam kita semua, sehingga beliau itu bisa berhasil. Dan ya kalau saya mau sebut semua namanya, dan saya tahu semua alumninya yang sudah berhasil sekarang ini. Ya, sudah banyak doktor, sudah banyak bekerja di mana. Ya. Dan itu semua atas kesungguhan dan ketaatan mereka dalam mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di Madrasah Nurul Asadiyah Calancu. Jadi Anda semua bisa menjadikan idola, ya, idola atau contoh bahwa ternyata lulusan Madrasah Nurul Asadiyah Calancu itu ya tidak kalah dengan lulusan tertua yang lain. Saya kira itu, ya. Jadi syukur ketiga atas kehadiran kita semua di perayaan ini, perayaan memperingati Hari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu mudah dan manfaatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentu kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta pimpinan Pondok Santri Nurul Asadiyah Calancu Seka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan Mutiara Hikmah dari Madrasah Sanawiyah Nurul Asadiyah Calancu. Selamat menyaksikan. Lalu golongannya diketahui kaminan diberi dibodi mereka nomor siti tahu ia nakodie macam penampe lao dikonye nomor 2 tahu makan melebih dua kadariana nomor 3 tahu makan rewe lao ditau kasasi. Lalu ada ia kaminan nakodie Allah
Nomor siji, masuk pajaki mula bertue. Nomor dua, makan dingin dua pajaki lagi. Nomor telu, gaji HR daripada tanah Allah Ta'ala. Telu golongan kau daripada lebih Allah Ta'ala dino dan dia akhirat. Nomor siji, kau ia jaga ini sampai jannah. Nomor dua, kau ia jaga ini di tanah oleh ada sia-sia. Nomor telu, kau ia sampai dicengnya di badannya dipacari. Apa sifatnya guranya dia nawating digurakai. Nomor satu, guranya dia mabelai boleh diagamai. Nomor dua, guranya dia majahe ampe kedona. Nomor telu, guranya dia kita. Nomor empat, guranya dia makadie. Apa sifat dan saya Allah Ta'ala. Nomor satu, bahalu ya dan hadapkan sifat teman-teman. Nomor dua, tahu kesiasi dan tetap. Nomor telu, nomor dua, apa ngaji. Nomor empat, kamu nama sebutnya. Lima sabarna nomor kedua dia. Nomor sedih naik dosana nomor coba. Nomor dua nalupai madam melakukan Allah Ta'ala. Nomor telu kaliwa nomor dina. Nomor empat siapa bola utama masuk. Nomor lima tak lupa dibetulkan nanti pada sini malana. Lima sewa ajak lalu kita selesai. Nomor seti ajak lalu kita selesai bete jangan itu tepat. Nomor dua ajak lalu kita selesai bokor tengawari jangan itu amalan bedek. Nomor telu ajak lalu kita selesai bokor terbeti jangan itu patisangan. Nomor empat ajak lalu kita selesai pakaian tujuan jangan itu ampe-ampe bedek. Nomor lima ajak lalu kita selesai dengan kenangan magati jangan itu adalah pengenai ruang Allah Ta'ala. Apa sebab-sebabnya makunrai makasihnya bene. Nomor satu makunrai makasihnya apa direna. Nomor dua makunrai makasihnya tapana. Makunrai makasihnya orang marana. Nomor empat makunrai makasihnya agamana. Lima sewa pakai gunanya Allah tak boleh ikut itu. Nomor sedi pakai gunanya atau gertar Allah tak boleh na amati gertar. Nomor dua pakai gunanya waktu salawatan Allah tak boleh na waktu atau gertar. Nomor telu pakai gunanya isi gertar Allah tak boleh na malas gertar. Nomor empat pakai gunanya para mata Allah tak boleh na angkasa isi gertar. Nomor lima, pakai gunanya asal dengan kental dengan tetap bolehna untuk pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari Bapak Ibu meluangkan waktu dan mengikhlaskan untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada orang tua kita, pengurus Yayasan Nurul Asadiah Calacu yang telah mendahului kita. Yang pertama, Alina Roguruta, Ande Guruta Kiai Haji Abdullah Katu BA. Kemudian almarhum Alina Tumalapikeng Haji Abdul Qadir Den Manandrang. Kemudian yang ketiga, Alina Tumalapikeng Tumataki almarhum Haji Andi Panawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami ucapkan banyak terima kasih dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada teman-teman yang telah mendahului kita. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan hikmah
peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah 2025 Miladiah yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Takil Khair SPD MPD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam saya insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, orang tua santri yang menjawab salam semoga dimudahkan urusannya, insya Allah dipanjangkan umurnya, dan jika ada utangnya segera dilunaskan oleh Allah. Ya Rahmat kada amin beginrena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulika ba'da amma ba'du. Yang pertama, sama-sama kita hormati, kita muliakan alena Kepala Bita, pengurus yayasan, selaku ketua Haji Amran atau pengaji Elang. Beliau merupakan anak dari ketua yayasan pertama kita, pimpinan yayasan kita, yaitu Mengaji Gede. Juga hadir sekretaris yayasan alena Mengaji Idris Fatwanogi. Ya, beliau juga merupakan anak dari orang tua kita Haji Fanuli. Sama-sama kita hormati, kita muliakan alena Andre Gurta, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Yusuf Razak. Ya, semoga guru kita insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya hormati Kepala Madrasah Aliyah alena Gurta Usman Hussein SPD MPD. Ya, beliau adalah guru saya, guru kita semua, anak-anakku, adik-adikku, tapi juga sekaligus menjadi teman saya. Ya, biasa Kak, silalu. Ini riolo ya, bukan mengungkap, tapi inilah keunikan guru Usman. Ya, luar biasa. Ya, kalau dipanggil pergi mendaki, pergi itu olahraga. Ya, pergi makita, alena dulu ngakitu dah mariolo mangajito. Dan ini contoh bagi kita semua. Ya. Kemudian saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah alena Gurta Ibu Halijah Jazila, ya. Beliau adiknya Gurta Saidah Katu. Ya, jadi merupakan neneknya pendiri Nurul Asadia Calacu Gurta. Bapak, mohon maaf ya, Gurta Abdullah Katu. Di sini ada guru-guru yang saya mesti kenal, Gurta Penur Lelah. Ya, masih ingat sekali waktu kita diajar. Ya, dulu masih muda, cantik. Sekarang jauh lebih muda dan lebih cantik. Dengan ritual Gurta, masya Allah. Ya. Dan di sini banyak guru-guru kita ya. Saya tidak dapat, tapi saya harus meyakini alena ala guru-guru kita semua. Di sini juga banyak guru-guru hadir, orang tua santri, orang tua wali. Alena Gurta Sabrianto, masya Allah, semakin sehat, semakin sukses. Ya, kemudian juga tak lupa kalau pentingnya kita hormati, kita muliakan salah satu tokoh yang sangat inspiratif, banyak memberikan jasa kepada kita, berdirinya Calacu dan yayasan dan pondok pesantren alena Pengaji Umar. Ya, mudah-mudahan Pengaji Umar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kan Rob. Ya, Guru Rustan, Guru Wadi, Guru Tayamaneng. Ya, mohon maaf kalau ada saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya karena saya tidak mengenal, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Terkhusus kepada anak-anakku, adik-adikku semua
ya santri Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu, putra dan putri, dan juga Madrasah Sanawiyah Nurul Asadiyah Calacu. Semoga insyaallah akan menjadi anak soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Marilah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ialah nabi yang kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita semua. Hadirin guru Taimaneng, pengurus yayasan dan seluruh anak-anakku santri yang saya hormati. Pertama, sebelum saya masuk ke hikmah Isra Miraj, ya sebenarnya saya tepatnya bukan berhikmah di sini. Ya, bercerita pengalaman. Ya, karena saya alumni Calacu. Ya, saya angkatan 9. Ya, angkatan 9. Sekarang angkatan berapa? 20 lebih kan? Ya, alhamdulillah. Ya. Dan di Calacu itu sangat asik, sangat oke dan keren. Ya, alhamdulillah. Jadi ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tidak mungkin kita saling sayang, saling cinta kalau kita tidak kenal. Maka izinkan pada kesempatan singkat ini yang berbahagia ini, di hatiku sangat berbunga-bunga, yang sangat berbahagia akan kembali ke alma mater tercinta. Ya, izinkan saya perkenalkan diri secara singkat, dan mudah-mudahan setelah kita berkenalan bisa ditindaklanjuti di luar. Ya, baik. Nama saya yang diberikan oleh orang tua, ini tidak dikonfirmasi ya pas saya lahir. Ya, nama saya Takdir Khair. Jadi kehadiran kita pada hari ini bukan kebetulan, tapi karena sudah takdir. Kenapa harus khair di belakangnya? Apa arti itu khair? Baik, kan ada dulu lagu mengatakan takdir memang kejam. Dulu tuh ada film, saya ingat itu. Jadi saya selalu disuruh takdir memang kejam. Saya bilang berubah, sekarang takdir sudah khair. Jadi niat saya mudah-mudahan takdir ini insya Allah senantiasa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada siapapun yang saya temui dan dimanapun saya berada. Ya, saya asalnya dari ada buku Melawan Takdir. Itu penulisnya rektor saya di UIN Al-Azhar di Makassar, Prof. Hamdan. Dan saya pernah ketemu langsung dengan Prof. Nanti kalau saya profesor saya akan juga buat buku. Bukan melawan takdir, tapi takdir akan melawan. Jadi asal saya ya dari kampung juga, sama seperti anak-anakku dari semua. Ya, coba angkat tangan dari kampung. Yang dari kampung yang saya maksud bukan orang asli Sengkang. Coba angkat tangan yang dari kampung. Dari kecamatan. Oke, sudah nih. Tidak bisa angkat tinggi-tinggi, kan dari wajahnya saja sudah menggambarkan kalau kampungan. Tapi ingat, kita boleh kampungan, tapi mindset kita tidak boleh kampungan, harus kotaan. Sepakat? Iya dong. Kita Tommy dari kampung sampai ke di Sengkang, kampungan Tommy, minta bangunan, wih, Tanrian langsung, wih, itu lampu merah. Dia pernah lanjut pandang, nanti saya akan cerita. Kalau orang kampung naik ke Makassar, apa nih? Nah, gue ikan lampu-lampu maluan. Minta imol, gue Tanrena. Minta pintu otomatis terbuka tanpa kita sentuh. Canggih nah. Sandan lihat Al-Quran kada. Angkat tulisan nah open. Nah, lo hitam kemole, engkau bacaan open. Aja mau tamu terus. Angkat tulisan open. Maka ini malah open. Maka dek, bahasa Inggris tidak open itu di kampungku panas, jangan masuk. Mapangi wangi, tapangka, bule tama. Dia minta mesu, taman boleh mesu rampa puang bolong. Maka ada memang nak wangu. Itu orang kampungan. Ya. Jadi saya asalnya dari Desa Latimu, Kecamatan Bola. Ada dari Desa Latimu, Kecamatan Bola, Kecamatan Bola, Solo. Si kampung kalian Gurta di Surasa, Gurta di Surasa. Dia dari ujung tanah keluarga besarnya. Saya dari Latimu, Solo, Kecamatan Bola. Ya, sama-sama kita dari kampung. Ya, pekerja orang tua saya itu petani dua-duanya dan tidak tamat SD. Saya ulangi, orang tua saya tidak tamat SD,
Ya, apalagi SMP. Nah, itu. Jadi adik-adik semua, itulah perkenalan saya. Kemudian setelah itu saya lanjut di SD, setelah masuk SD masuk SMP. Jadi saya dari SMP umum. Saya dari umum SMP Solo. Tapi ketika saya SMP, saya ada iri dengan teman-temanku yang sekolah di Asadiyah, macam-macam ceramah. Dan waktu itu saya juga suka ceramah. Tapi karena saya belum dapat kesempatan sekolah di Sanawiyah, begitu saya tamat SMP, bukan orang tua yang mengantar saya, tapi saya sendiri datang ke Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu. Dan alhamdulillah di paneganda sito masih sekolah kak, suruh kak guru kak Sulaiman Abdullah juga ceramah pebelawah. Maka kapu sapara kak ondrongnya di ceramah subuh. Hamma air macaram sebenarnya kak kutoho belawah. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Oke, baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya sejenak mengirimkan doa-doa terbaik kepada orang-orang tua kita. Kita tidak bisa seperti ini, adik-adik dan anakku semua, kalau bukan para mereka mendahului kita. Kita niatkan tulus ikhlas, berikan doa terbaik kepada orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Yang pertama, saya baca, saya catat tadi. Jadi nanti kalau ada yang terlewati mohon dimaafkan, dan semua yang dimaksud telah mendahului kita. Pertama, Alena Andre Gurta Ki Haji Abdullah Katu yang telah merintis Madrasah Aliyah atau pengajar di Calacu sehingga menjadi sekolah dan pesantren hari ini. Yang kedua, almarhum Alena Andre Gurta Alim Aco. Yang ketiga, Alena Andre Gurta almarhum Haji Muhammad Hasan. Yang keempat, Alena Andre Gurta Ki Haji Mapiar Syam. Yang kelima, Alena Andre Gurta Muhammad Bakri Welo yang lama tinggal di Calacu. Kemudian berikutnya Alena almarhum Andre Gurta Haji Amin Zakaria. Berikutnya Alena Tomo-Tomo Lebita Ketua Yayasan Pengaji Kadek. Kemudian Alena Tomo Lebita almarhum Haji Caba. Kemudian tomato kita Haji Fanongi. Kemudian Gurta Haji Murniati. Kemudian Pak Yusmin. Kemudian Gurta Nur Hasanah. Dan seluruh yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, kalau ada yang mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang terbaik dan bersama dengan orang-orang yang dicintai olehnya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ya Allah. Surat Amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, pertama saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah saya di Calacu sampai hari ini. Nanti hikmahnya terakhir. Kenapa saya sengaja mencatat nama-nama orang yang tadi saya bacakan, yang saya sebut? Karena saya merasa tanpa mereka, ya, tanpa mereka kita tidak bisa hadir di tempat ini. Betul nggak? Adik-adik, anak-anak semua yang saya baca tadi itu mungkin kita tidak dapat nih, ya, tidak dapat. Tapi secara ruhaninya, keilmuannya itu akan sampai kepada kita. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan keberkahan kehidupan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita kepada guru kita. Makanya saya tidak pernah mengatakan guru itu adalah mantan guruku, guru SD ku, SMP, Madrasah Aliyah apalagi. Coba, saya di mana-mana ketemu guru tak tidak kenal saya kenal, saya harus apa? Ya, guru tak Pak Surasa, Masya Allah luar biasa. Saya masih ingat dengan sejarah legenda motor Hispanya.
betul-betul datang ke Calacutul ikhlas mengajari kita. Biasa kau wani ahak wang ramah guru tak kada usaha wani ahak kitab tanbir kuluk budi apa dulu tanbir kuluk ya guru tak wani ahak pengajian kau Calacu dia nak kada bos ketek juga paling rajin juga duluan dapat datang daripada santri. Wani ahak apa godanya wani ahak waktu guru tak malam minggu anak kepada upah Joka mengaji di songkok nasabalnya saya gaul itu lewat daun jangan malu dengan songkok kita peci kita ya. Jadi semua guru-guru kita itu kita harus perbaiki hubungan tak ya. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan karena guru kita, bukan karena orang-orang yang tua yang telah mendidik kita ya. Apapun kita hari ini maka guru adalah cahaya. Bagi saya guru adalah cahaya keberkahan kehidupan. Saya tidak bisa seperti ini narikotana merakana guru tak. Ya, saya melihat mengaji Lang sama mengaji Idris. Saya melihat sosok dua orang sangat dermawan, sangat ahli agama. Mengaji Fanongis juga mengaji Kade, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau. Allah titipkan kita rezeki. Allah titipkan kita kesehatan. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil bagian daripada peningkatan SDM kepada anak-anak kita. Masya Allah luar biasa. Semoga pengaji Lang, semoga pengaji Idris insya Allah senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga dan dilapangkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kepindah ke guru tak pimpinan pondok pesantren. Ya, guru tak Dr. Andes Haji Yusuf Rasa. Saya pernah berpikir begini. Di Nurul Asadiah Calacu, kita ini sudah pesantren Pak Bu. Kira-kira setelah guru tak Yusuf Rasa, siapa yang akan meneruskan pesantren kita ini? Ya tentu banyak, tapi kualitasnya, kalibernya beda. Guru tak pimpinan kita sekarang, guru tak Surasa itu mengenal bahasa Arab, bahasa Inggris fasih. Saya diajar langsung oleh beliau. Ya 3 tahun bahasa Arab, bahasa Inggris, ya fasih semua. Ya guru tak yang mendahului, guru tak Pak Amin Zakaria, guru tak pada Syam, guru tak paling ngaco. Ya, siapa mereka kalau bukan mereka lah orang-orang yang ikhlas tulus membina kita. Mengaji Caba, si Bapak mengaji Kade, loyolo nih. Engkau nih tiwi amalak nasiruntu insyaallah. Mudah-mudahan sahabatnya setahu saya mengaji Umar, iya, tinggal 2 orang tua dari 4 orang tua yang saya anggap orang tua Yase itu mendapatkan nasihat. Mengaji Kade, mengaji Caba, mengaji Umar, mengaji Tamri. Mengaji Umar, mengaji Tamri, alhamdulillah Allah masih izinkan meminjamkan umur sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan mengaji Umar sehat selalu Bung. Ya, mengaji Kade apa mengaji Tamrin. Ya, inilah orang-orang yang membantu kita. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di Calacu tahun 2008. Ya, untuk adik-adik kalau saya bilang halo, bilang hai ya. Halo. Ya, supaya tidak mengantuk. Hai. Ya, kalau saya bilang halo, bilang hai. Halo. Bilang hai. Halo. Hai. Oke. Ya, saya banyak game permainan ice breaking karena saya tadi disebut oleh bendahara ya pengajian, saya punya lembaga yayasan public speaking. Tapi public speaking berbasis religius. Dari mana itu? Dari ilmu di Calacu saya dapatkan. Bagaimana ilmu agama ini harus dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang kontemporer. Saya sering mengatakan ceramah di masjid biasa. Ceramah di masjid itu sudah banyak orang yang melakukan, dan orang yang datang ke masjid hanya orang-orang yang sadar pula. Tapi ceramah di tempat umum ya, atau ceramah di tempat-tempat ya mungkin anak muda nongkrong di warkop di mana
itu jarang. Maka dengan yayasan yang saya punya, alhamdulillah banyak anak-anak datang, dan sedikit demi sedikit pun saya masukkan ilmu-ilmu yang saya pelajari di Nurul Asadiah Calacu. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peringatan ini ya mengingatkan kita semua, tiap tahun Calacu itu mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ya. Dan tadi laporannya Guru Tak, pimpinan pondok pesantren sengaja diundang alumni ke alumni. Saya dihubungi Pak Rustam itu sebenarnya 2 tahun yang lalu. Guru Tak Rustam atau adik saya ini, adik tim saya, dia 2 tahun yang lalu dipanggil saya. Iya. Kebetulan kalau dipanggil selalu ada agenda bertepatan, Bung. Tapi akhirnya kemarin, iya, dia telepon saya bilang kayak ini yang ketiga kalinya, bahaya ini kalau dia hadir penuhi. Mengatakan dia nak berakah Pak disengengin. Iya. Jadi intinya saya tinggalkan ini hari Kamis. Ya, saya tinggalkan aktivitas. Saya datang khusus ke Calacu. Saya ingin mendapatkan barakat Guru Tak yang ada di Nurul Asadiah Calacu. Ya, sengaja saya datang. Oleh karena itu, saya sangat teringat bahwa di Calacu inilah merubah cara pandang saya. Dulu saya pun masih SMP, harus sumpah jago pun, mabal-balo pun. Tapi begitu saya masuk Calacu, alhamdulillah. Iya. Bahkan ketika saya di Calacu pun, saya sering tidur di kamar masjid itu sama teman saya Saddam gitu. Ya, tidur. Kadang-kadang gue matiin roki, betul loro nih. Ya biasanya kita cakar roki. Kadang-kadang mungkin Guru Tak pos oton. Ya, itulah kisah saya di Calacu. Tapi sekali lagi, jangan pernah ragu, adik-adikku, anak-anak semua, jangan pernah ragu, jangan pernah menyesal, dan harus berbangga bahwa kita adalah keluarga besar Nurul Asadiah Calacu, apalagi sebagai alumni Calacu. Ya, saya teringat waktu saya mau ke Makassar pun, waktu ku tama ko Calacu, lo keju panda pun, mengolok kak Guru Tak almarhum Amin Zakaria, tabe pun telo doangat kak. Lokak juga Makassar Jupanda masih sekolah. Maka dia Guru Tak Amin Zakaria almarhum takdir agama kataina nariko meloki capa pak disege ilmu baraka ajakna aku no sehingga monro angkaro stay Asadiah wadi ku ngabdi ko Calacu. Iya. Tapi maka dia Guru Tak nariko selai pak disenga melatoki runtuh pengalaman, melatoki runtuh kehidupan yang luar di sana, maka silakan berangkat. Dan jawaban yang kedua, saya iakan Guru Tak tabiku. Saya selain untuk mencari ilmu, melatoka sapa pengalaman, melatoka bergaul dengan kota besar yang lebih luas. Ya, tapi agak pesan Guru Tak, silakan berangkat, tapi engkau apa pesekuna ajak lalo mutatangi musalawi iya rasul pajamu. Wih, masya Allah, itu yang dipesankan oleh Guru Tak almarhum, dan itu sangat membekas sampai hari ini. Ya, jadi makanya Guru Tak ajak lalo nak musere sumpah jamu, tegi ke mondok, nasabaina tu sumpah jange mencajiwi sumber kebaikan, menghindarkan kita dari segala maksiat dan malapetaka. Subhanallah, apa yang terjadi teman-teman lebihku, guru-guru tayaman dan adik-adikku dan anak semua, begitu saya ke Makassar, apa yang saya cari? Saya cari masjid. Dewi makos, sapaka masjid. Kenapa saya tinggal di masjid? 2 alasannya. Yang pertama, aktivitas salat berjamaah. Yang kedua, ketika saya tinggal di masjid, tidak mungkin saya mau ajak temanku, kalau ada teman perempuan, saya datang ke masjid. Beda dengan kos. Jadi itu yang menyebabkan saya tinggal di masjid, motivasi dari Guru Tak. Dan alhamdulillah Bu, saya tinggal di masjid selama kuliah 5 tahun, di masjid terus Kak. Ya, aku runtuh ke masjid, Masya Allah, dewa sewa kos. Ya, kenal dengan masyarakat. Ya, modalku apa?
bisa azan, itu dulu bisa azan. Nasabah syaratnya nasabah ceki ke bank dalam hatiku. Dan sengi ya lu madrasah salat juga. Dalam hati gitu. Iya. Harus bang, kenapa secari? Saya alumni Nur Asri Talacu. Jangankan azan, khutbah pun, ceramah pun saya siap, tapi dia pedangin. Ya. Akhirnya saya tinggal. Ya. Kalau imam berhalangan, saya imam. Ya, alhamdulillah bisa. Jumai digagah pakai tobana, alhamdulillah. Takdir deh bisa khutbah, insyaallah bisa. Jadi semua bisa azan, bisa imam, bisa khutbah, bisa juga mapel masjid. Iya, mapa guru KTPA. Iya, apalagi. Dan saya lakukan itu, dan itu adalah sumber keberkahan. Iya, siapa yang mengurusi masjid Allah, rumah Allah, maka Allah akan urusi urusannya. Bahkan Allah akan memberikan kita tempat di yaumil kiamah yang mengurusi masjid, yang membangun masjid, maka Allah akan memberikan kita tempat yang terbuat dari emas di yaumil kiamah. Hadirin sinin tumalabikum karim Allah taala. Jadi itulah sehingga dari Star Calacu, saya ingin mengatakan Star dari Calacu karena di sini saya mulai mengenal banyak tentang agama dan kedewasaan. Akhirnya ada semua. Saya termotivasi. Begitu selesai di Makassar, ya tidak usah disebut apa yang saya lakukan di Mas, inti saya kuliah dan tidak mengecewakan, membanggakan akademik, organisasi dan lain. Selama saya kuliah dan saya niatkan, ya Allah, kalau saya lulus di UIN di Makassar, saya pengen lanjut S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah Allah izinkan untuk lanjut kuliah di UIN Jakarta selama 3 tahun S2. Dan disitulah saya banyak ketemu teman-teman alumni Asadiyah, alumni Calacu, di situ saya ketemu. Ya. Bisa survive di sana, di Tona Galaki pengaruh. Kenapa? Karena sudah ada fondasi dari Calacu. Jadi ibu-ibu tua aku, para orang tua santri, jangan pernah ragu menyekolahkan anaknya di Calacu. Insya Allah sinilah sumber keberkahan dan fondasi anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya, maka dari Anda Gruta, ya saya lupa namanya, pernah menyampaikan nariko anak santri, namun tu maga betana. Ya, namun tu maga betana narik kubur masuk sekolah ke pesantrennya angkat tu remna. Ya, jadi insyaallah ada remna. Oleh karena itu, hari ini mari kita sedikit masuk kepada hikmah Isra Miraj. Ya, dia tahu namanya kehuran nama berselamatun nonona. Ya. Telu na bawa telu. Engka 5 pas saja, tapi mudah-mudahan kalau nak cukup 3 saja kita ambil hikmahnya. Ya. Sebelum Isra Miraj, Rasulullah SAW, ya, sebelum melakukan Isra Miraj, ya, pada saat itu Nabi kita SAW ditempa satu kondisi, yaitu pertama meninggal istrinya. Siapa istrinya Nabi? Siapa? Khadijah. Ya, Khadijah. Istri Nabi yang bernama Khadijah meninggal dunia. Seorang perempuan yang kuat, yang kaya raya, yang taat kepada suami, taat kepada agama. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat Nabi salah satu bisa terpukul. Yang kedua, tidak lama kemudian meninggal lagi pamannya atau omnya Amurena Niga. Abu siapa? Nyaki ragu Abu. Ini lebih banyak kenal nama-nama artis daripada nama-nama sahabat, nama keluarga Nabi. Kalau artis ini semana tuh nak poin, tapi sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi jarang tahu. Siapa namanya? Abu Thalib. Meninggal paman om yang senantiasa mensupport, melindungi Nabi dalam menjalankan misinya sebagai rasul, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi, disitulah tahun kesedihan. Ya. Diuji Nabi. Ya, sehingga disitulah Allah memanggil kekasihnya. Di Isra dan Mirajkan Rasulullah SAW. Ya, apa artinya Isra? Apa? Ya, perjalanan.
Jadi secara bahasa Isra itu adalah perjalanan. Jadi irona iya boleh leka ko Isra ka. Ini boleh bolata Isra itu secara bahasa. Isra berjalan. Semua kita tadi ini berjalan, Isra namanya. Kalau Miraj naik. Jadi dari komenreki itu namanya nak Isra Miraj. Makin reka lugu ki Miraj tuh. Menreki lantai 2 Miraj. Sini nih makin Miraj. Ya. Itu secara bahasa, tapi secara istilah ya, Isra itu adalah perjalanan malam. Rasulullah diperjalankan. Ya. Kemudian Miraj itu adalah Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Mari kita lihat sebelumnya. Kenapa Nabi diangkat oleh Allah bertemu dengan Allah di Isra Mirajkan? Nasabah irwat kui Nabi tak nakan goncangan kehidupan. Ya, jadi toma-toma lebikum karena masyarakat Allah Ta'ala. Ya rohi di rupa tawe bu, Pak. Engka mana nguyat tak? Engka mana masalah tak? Engka gak kode masalah nah? Saya tanya dulu, anak-anakku, adik-adik semua santri, ada masalah tak? Ada masalah tak? Ada. Orang tua santri, ada masalah tak? Tidak ada. Oh ada. Bapak-bapak, para guru, ada masalah tak? Ada. Jangankan kita sekelas Rasulullah Nabi banyak masalahnya. Jadi kalau ada masalah tak, tidak usah kita terlalu merasa terburuk. Ingatlah akan ada Allah selalu bersama kita. Engkau tahu dengan masalahnya. Kalau engkau tahu dengan masalahnya, ia naratu ya sengi masalah lupa. Jadi kalau ada orang tidak punya masalah, itulah masalah besar. Maka nasabah iya lino, napaturki pa Allah Ta'ala kulino, ya untuk diberikan masalah. Ada orang pernah datang ke saya, Bu. Ada Ustaz, mungkin rumi kalau masalah, dia pernah cabut dia kasih. Maka kak magi masalah tak langsung. Nasa, lakiku nasa, magi lakita. Kenapa curhat sama saya lakita? Bilang anu, jarang pulang. Baru tidak pernah kita kasih uang. Terus apa hubungannya dengan saya? Ya, bilang pokoknya, surani agak natempele ke macei dan sebagainya. Ya, saya tidak sanggup lagi. Wih, dia bilang ke Bu, syukur ibu. Masuk surga. Ibu mau masuk surga Bu? Mau masuk surga? Mau atau mau banget? Mau masuk surga? Iya, kita mau masuk surga, tapi baru menghadapi suami atau keluarga yang begitu. Saya tanya dulu, jahat betul suami tak? Jahat. Mana jahat dengan Firaun? Bilang kenapa begitu? Bilang, tunggu dulu, jawab dulu. Mana jahat dengan Firaun? Jahat Firaun berarti belum terlalu jahat. Siapa nama istrinya Firaun? Asia. Dijamin masuk surga. Kenapa? Karena sabar menghadapi suaminya. Tapi jangan tahu minta suami seperti Firaun. Artinya ada kesabaran di situ, ada kesabaran. Ya. Apa ujiannya kita? Guru-guru, tapi pun ujiannya kita guru-guru adalah menghadapi santri-santri kita. Jadi santri engkau tahu maturu, engkau tahu setengah maturu, engkau tahu nakal, engkau gak kue. Agak yang ada mungkin tidak hadir nih. Ya. Jadi begitulah santri. Tapi ingat tapi pun guru tay maneng. Ketika ada santri kita begitu, syukur ki ada ujian. Ujian apa namanya? Ujian kesabaran. Sabar ki, ujian kesabaran itu. Ya. Jadi esensi Allah Subhanahu wa taala dari ujian agak Bu. Magi pengulah taala na uji ki. Seperti Nabi tak mate benena. Mate to pamanna bahkan diusir, bahkan dibenci oleh kaum kafir Quraisy, bahkan diancam untuk dibunuh. Untuk apa itu? Untuk dekat dengan Allah. Innallaha ma'a betuanna sitongenna fanallahu ta'ala sibawai to sabar. Jadi sabar kita menghadapi semua itu. Iya.
Kenapa ada ujian? Karena Allah ingin membuktikan bahwa betul nggak ada orang hambaku yang ingin bersabar. Maka ketika kita bersabar, maka insya Allah Allah akan mengangkat kita punya derajat. Adik-adikku, anak-anakku semua santri. Apa masalah tak? Apa masalah tak? Tidak ada uangnya. Bu, anak itu, tugas kita belajar ya. Tugas kita hanya belajar. Jangan pikirkan bagaimana caranya dapat uang. Tugas kita belajar, memantapkan diri kita belajar, memantapkan menjadi anak yang saleh dan soleha. Tugas orang itu mencari uang. Sepakat, Bu? Iya dong. Anak itu adalah amanah. Soalnya Ibu, anak itu adalah amanah. Bu, biasa ki beri duit tak gara-gara anak masih sekolah? Ya. Yakinlah Allah akan berkasih rezeki. Jadi narikot apa sekolah nata itulah aset. Biasa wacara mang ya pun. Ko kampokku tabe tomataku ya mana. Tafam manari wi anata nasabak pak diseneng agama. Jakna tapa manari galung. Kecuali kaya kode kaki jakna. Jakna tapa manari bola. Kecuali engkau, ya. Jangan terpikir pamanari wi saga itu mengempat, tidak usah. Kalau memang tidak ada, tapi berikanlah dia warisan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Karena inilah yang nanti akan membuat kita tersenyum di yaumil kiamah. Ya, telu amalak dena petu nareko mate ni yaroi di rupa tawe. 3 amalan. Apa itu? Adik-adik, anak-anak semua, apa itu? 3 amalan tidak terputus ketika kita meninggal dunia. Ya. Pertama, iya tahu amal jariah apa namanya? Pertama, ilmu. Ya, ilmu. Guru-guru tayamanan. Ya, ilmu. Jadi itu ilmu ipak gurangnya. Itu adalah menjadi amal jariah. Yang kedua, sedekatun jariah. Alien atau matatta yang diberikan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah rezeki di dunia ini. Tadi di pun adalah iya, Allah titipkan kita rezeki. Kemudian yang berikutnya, Bu, anak yang soleh, waladun soleh. Ada pernah bertanya, Ustaz, digagan aku ya. Saya tidak punya anak. Bagaimana? Kata Nabi, waladun soleh. Guru tapai surasa lebih paham itu. Ya, waladun soleh itu bukan anak yang harus kita lahirkan. Ternyata pemakri ini jajangi. Dia senak kada-kada ibnung soleh. Kalau ibnung itu adalah orang yang dilahirkan. Tapi waladun soleh adalah anak-anak yang soleh. Ustaz, saya tidak ada anakku. Oh, gampang. Cari kiara ayat impiatu. Anakna saudara-saudara anureta epota engkanakna tetanggata melolade makafala melolade masikolo kecalacu tapi digaga biayana biayani ero syukur itu anak-anak menghafal, syukur anak-anak itu belajar agama. Ketika dia belajar agama nariku ngalopo ya rumah tu anak insyaallah menjadi anak saleh salehah, itulah yang menjadi waladun saleh. Jadi tidak mesti anak kandung kita. Karena anak itu, Bu, ada 2 jenisnya. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Orang biologis itu anak yang kita lahirkan, anak tak. Tapi ideologis, orang yang kita ajarkan ilmu pengetahuan. Itulah yang tidak terputus amalnya. Maka temotaku, ayo kita semangatkan anak kita untuk belajar dan belajar. Di sini sangat berbangga dan terharu bisa kembali di tempat ini, Bung. Ya, ini membuat rasa rindu saya hilang. Ya, bahkan insya Allah mudah-mudahan kata pengaji Jiris tadi, saya punya lembaga peningkatan soft skill, ya leadership, public speaking, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Ya, bisa juga dari guru-guru, ya pun saya punya tim. Ya, kemudian kita ke adik-adik anak-anak kita sebagai santri dilatih menjadi pemimpin leader. Ya, supaya mereka dapat
semangat untuk bisa menjadi orang-orang hebat dan berkembang. Ya, sekali lagi anak-anakku semua, adik-adikku sekalian, ya ingatlah sekolah di Calacu tempat kita menguatkan fondasi kita. Setelah selesai di Calacu, misalnya alianya, saya harap lanjut di kuliah. Ya, lanjut di Makassar. Saya mengajar di kampus UIN Alauddin Makassar. Ya, mau lanjut di UIN Alauddin Makassar, silakan. Ya, pernah kemarin Gurta silaturahim, audiensi, bahkan kunjungan di kampus UIN. Ya, insya Allah itu bisa memudahkan kita. Ya, oleh karena itu anak-anakku, adik-adikku semua, jadilah santri yang berprestasi. Jadilah santri yang memiliki akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita. Dan sebagai kesimpulan dari hikmah Isra Mi'raj ini, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamarifun Allah taala nawareki umur malampe napa jappaki nawareki dale insyaallah nawadengi pake ridalan agamana Allah taala. Terima kasih Bung atas segala kebersamaan dan kesempatan yang telah diberikan. Nariko engka ada kata salah dan ampun meraja lahir batin. Dan jika ada benarnya, hanya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wasada. Allahumma fiqil mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya takdir khair dan bersyukur bisa kembali di alma mater saya, Madrasah Aliyah Nurul Asyadah Calacu, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak kesan yang saya dapatkan di tempat ini. Di Madrasah Aliyah Nurul Asyadah Calacu saya masuk pada tahun 2008 dan hingga saat ini saya masih terus belajar. Dan salah satu hal yang sangat berkesan selama proses perjalanan pembelajaran saya adalah ketika mondok di pesantren Nurul Asyadah Calacu. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun berada, bagi yang ingin mencarikan anaknya sekolah atau pondok pesantren, saya mengajak kepada kita semua, ayo masukkan anak kita di pondok pesantren Nurul Asyadah Calacu. Ada MTS-nya, ada juga madrasah aliyahnya, dan insya Allah dijamin kualitasnya. Dan alhamdulillah saya sudah merasakan hingga hari ini sangat berkesan selama saya mondok di Madrasah Aliyah Nurul Asyadah Calacu. Tentu dengan dibina oleh para andai gurta, guru-guru kita yang berkualitas, yang berkaliber, dan juga para pembina yang luar biasa memberikan cerminan akhlakul karimah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadikanlah pondok pesantren Nurul Asyadah Calacu sebagai salah satu tempat idola untuk menempatkan anak kita menimba ilmu agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari yayasan, ketua dengan bendahara, tentu pada hari ini merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para panitia maupun tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Nurul Asyadah Calacu. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini terus ditingkatkan, terus dibudayakan untuk mengingat peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren. Tentu sekali lagi kami dari pengurus yayasan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang cukup tinggi terhadap panitia baik MTS maupun Madrasah Aliyah dalam kegiatan pagi hari ini.